Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Mata Batin. Cerita ini ditulis oleh Nana Wazet. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mata Batin. Aprilia Alenia, mau gak jadi ceweknya gue? Ali, kamu tahu kan, kamu bakalan masuk ke dunia aku, kamu gak akan nyaman. Aku bakalan selalu ngerepotin kamu. Pril, gue mah bodo amat deh ketemu setan tiap hari juga asal sama lu. Gue gak ngerasa direpotin kok, malah kita kayak petualangan gitu loh. Nolong setan sambil menjalin cinta, kan keren tuh biar gak stres-stres amat. Aku takut kamu kecewa, aku juga takut aku kecewa. Masih banyak cewek normal tentunya lebih dari aku, sementara aku beda, aneh. Yang ada kamu ikut dibully karena pacaran sama aku. Siapa yang berani bully pacarnya Ali Azhari? Gue tampol sampai peluntuk kalau ada. Ayolah sayang, kita udah saling cinta. Lu gak kasihan sama gue? Gue ditolak sama lu udah 30 kali lu, Pril. Emang kamu ngitung? Enggak sih, ya menduga-duga aja. Jadi gimana, kamu mau gak jadi pacar aku? Aku yang ganteng rupawan bagaikan pangeran di negeri dongeng ini masa mau ditolak lagi? Ucap Ali dengan senyum andalannya yang sudah pasti siapapun wanita yang melihatnya akan terpincut. Menolak bukan berarti tak cinta. Perbedaan di antara keduanya sangat pekat. Prilly tidak ingin banyak merepotkan Ali. Saat malam itu Ali segera pergi dari rumah Prilly karena Prilly menolaknya lagi. Jujur, dalam hati Prilly ada penyesalan yang tertunda, tapi ini ia lakukan semata-mata untuk tidak membuat keadaan semakin rumit. Maafin aku, Li. Saat ini yang ia lakukan hanyalah menangis. Air matanya jatuh begitu saja, lolos tanpa perizinan sang pemilik. Prilly sangat mencintai Ali, tepatnya seperti itu gambaran dari perasaannya. Tak bisa dipungkiri lagi, Prilly benar-benar sangat mencintai Ali. Namun caranya mencintai bukan berarti harus selalu diikat status pacaran. Maafin aku, Li. Jujur aku sayang juga sama kamu. Tapi keadaan memaksa aku buat nolak kamu. Aku gak pantas Li buat kamu miliki. Walaupun aku pengen banget kita sama-sama memiliki. Tapi aku dan kamu beda, Li. Kamu pantas mendapatkannya lebih dari aku. Maaf. Prilly mengusap air matanya laun, hanya bisa menatap wajah Ali di layar ponselnya yang sengaja ia jadikan wallpaper di kunci handphonenya. Walaupun Ali tidak marah atas penolakannya, bahkan masih sempat-sempatnya memberikan perhatian, tapi Prilly tahu bahwa Ali kecewa atas keputusannya. Jangan tidur malam-malam ya, Pril. Good night. Besok aku jemput, kan kita mau ke Bandung. Aku besok sama Abdul. Lihat aja, dia begitu bebel, tidak pernah mau menjauhi Prilly walaupun Prilly menolaknya berkali-kali. Kamu yakin mau ikut? Kalau gue gak ikut, siapa yang jagain lu? Lagian gue gak mau kali lihat lu berduaan sama Abdul. Prilly tertawa kecil melihat balasan Ali. Ia tahu betul bahwa Ali itu si pencemburu yang hebat. Sementara Prilly si keras kepala yang tidak mau keputusannya diganggu gugat. Jika bicara soal sosok Ali, bagi Prilly, Ali itu pria yang mendekati kata sempurna. Prilly tidak lagi membalas chat Ali, matanya sudah lembab dan mengantuk. Kebiasaan wanita sesudah menangis pasti terlelap tidur. Pagi harinya tepat pukul 7.30, Prilly sedang menyiapkan makanan, snack dan juga 2 setel baju untuknya bermalam di sana. Kakak, Riri gak ikut. Sayang, kamu di rumah aja ya. Ini terlalu berbahaya. Sekarang kan udah ada Binati, jadi kamu ada yang jagain. Lala ikut gak? Prilly memberikan kode pada Riri agar tidak membicarakan Lala karena Binati sedang menyiapkan makanan di meja makan. Kalau gitu saya permisi, Non.
ucap Binati setelah selesai menyiapkan makanan di atas meja. Oh iya Bi, makasih ya. Oh iya Bi, nanti kalau ada apa-apa sama Riri telepon langsung aja ya. Iya non. Binati segera kembali ke dapur untuk mengerjakan pekerjaannya yang lain. Kak, Lala ikut nggak? Riri mengulang pertanyaannya tadi, bukan apa-apa. Prilly sengaja menutup persoalan Lala pada siapapun selain orang terdekatnya yang bisa ia percaya. Takut-takut jika Binati tahu, ia tidak akan mau bekerja di rumah Prilly lagi. Lala ikut Riri, kamu baik-baik di rumah ya. Ingat pesan kakak, rajin ibadah dan berdoa. Selain aku ikut bajakain kamu, Pril, aku juga pengen lihat Abdul. Ih, hantu genit dasar. Jadi Lala suka sama Kak Abdul. Lala hanya tersenyum kikuk. Lala ini benar-benar genit jika urusan manusia tampan, apalagi soleh seperti Abdul. Prilly bersiap-siap pergi. Sebelumnya ia sudah menghubungi Rizal untuk memastikan apakah ada di Bandung atau sedang keluar kota. Ternyata alam semesta berpihak pada Prilly. Rizal tidak sedang sibuk dan pastinya bisa untuk bertemu Prilly hari ini. Suara klakson mobil sudah terdengar jelas di depan gerbang rumah Prilly. Ia segera bergegas pergi. Sebelum ia keluar rumah, tidak lupa mencium kening Riri. Sayang, liburan hari ini kamu gak ikut ya? Karena ini urusan orang dewasa. Terlalu bahaya untuk kamu. Kamu baik-baik di rumah ya. Kakak kapan pulang? Kakak mungkin akan sampai ke Jakarta besok pagi. Kakak baik-baik ya di sana. Kakak pergi ya Riri. Assalamualaikum. Iya kakak, hati-hati. Waalaikumsalam. Riri berdiri di depan teras rumah dan memandang Prilly yang sudah berjalan menuju ke depan gerbang untuk segera menghampiri Ali. Lalu melambai-lambaikan tangannya. Jujur saja Prilly tak tega. Bahkan Prilly meneteskan air matanya karena tidak bisa meninggalkan Riri sendirian. Hati-hati ya non. Iya pak, jaga rumah ya. Jangan sampai Riri kenapa-napa. Kalau ada apa-apa bapak harus telepon saya. Siap non. Prilly segera menghampiri Ali yang sudah menunggu di depan gerbang. Lalu ia segera masuk ke dalam mobil Ali. Ali tahu bahwa Prilly tidak sanggup meninggalkan Riri, namun ini terlalu berbahaya jika Riri ikut. Sebab situasinya tidak memungkinkan untuk anak seusia Riri. Perjalanan menuju Bandung cukup memakan waktu yang lumayan lama. Di dalam mobil ada Abdul yang sedang sibuk menyetir dan Ali yang sibuk memberikan gombalan juga rayuan-rayuan maut untuk Prilly semata-mata untuk menghibur Prilly agar tidak terlalu mencemaskan Riri. Ali mengusap air mata Prilly. Ia tidak suka melihat air mata yang keluar dari retina gadis itu. Kenapa sih cengeng banget? Riri itu keluarga aku satu-satunya. Harta yang paling berharga dalam hidup aku. Aku gak bisa ninggalin dia, tapi aku harus tega. Karena ini demi aku sama dia juga, biar arwah Mbak Lastri gak ganggu lagi. Iya saya ngerti, ya udah jangan nangis lagi ya. Insya Allah Riri baik-baik aja di sana. Pril, gimana caranya biar bisa ambil cincin Om Rizal? Tanya Abdul sambil fokus menyetir. Di sampingnya ada Lala tentunya. Dan Abdul mengetahui itu, apalagi Lala terus-menerus mencuri pandang padanya. Abdul, aku bisa bikin dia ngantuk dan saat itu kalian bisa ambil cincinnya. Tapi kan dia pakai cincin yang gak bisa dideketin arwah. Mana bisa lu bisa bikin dia ngantuk? Itu hanya berlaku untuk arwah jahat. Aku kan gak jahat. Aku baik hati dan tidak sombong. Aku juga calon masa depan kamu. Abdul merinding ngeri mendengar gombalan horor dari hantu di sampingnya itu. Sementara Prilly tertawa kecil mendengar gombalan dari Lala untuk Abdul. Kamu kenapa ketawa Pril? Itu si Abdul digombalin sama Lala. Ya sekalinya digombalin sama setan, kasihan amat dah lu Dul. Ya terbukti berarti gue ganteng banget toh. Buktinya setan aja doyan sama gue. Setan doang yang doyan, cewek asli manusia mah kagak ada yang doyan sama lu Dul. Nih so tau lu. Gini-gini juga gue jadi rebutan para kaum hawa tahu.
Najis sok ganteng. Emang kenyataannya ganteng gimana lagi? Iya, Abdul ganteng banget. Gak nanya malu. Abdul kesal melirik sekilas ke arah Lala. Lagian siapa juga yang mau ditanya malu? Abdul tidak menjawab lagi ucapan Ali karena percuma saja bicara dengan Ali. Urusannya akan panjang. Tidak akan cukup menempuh perjalanan berkilo-kilometer. Tidak akan cukup juga kopi 3 gelas, apalagi jika tidak ada gorengannya. Di tengah perjalanan, ketiganya memutuskan untuk mengisi dulu perut yang kosong di sebuah restoran. Tentu saja Lala hanya menunggu di mobil karena ia tidak suka keramaian. Prilly pesenin aku susu ya, tapi aku minumnya di mobil aja. Iya. Iya apa sayang? Bukan ke kamu, itu ke Lala. Dia minta pesenin susu. Emang setan suka susu? Lala suka, bahkan sehari dia bisa minum 5 gelas susu kalau di rumah. Gue baru tahu kalau hantu bisa minum susu. Gue pikir gue doang yang suka susu. Seletuknya asal membuat Prilly tidak mengerti susu yang Ali maksud. Ketiganya lalu segera makan di restoran. Setelah selesai makan, mereka melanjutkan kembali perjalanan. Setelah 5 jam menempuh waktu menuju Bandung, akhirnya sampai juga. Perusahaan almarhum bapaknya Prilly tidak pernah berubah. Perusahaan di mana saat itu Prilly dan juga Dewi selaku ibundanya datangi memberikan kejutan ulang tahun untuk Wisnu. Seseorang yang Prilly sebut papa itu. Jangan nangis. Aku cuma gak percaya papa sejahat itu sama mama. Sampai doain mama. Dan Om Rizal sejahat itu ikut terlibat dalam pembunuhan. Sabar ya Pril, semua bakal berakhir. Jujur saja Ali sudah emosi. Ingin sekali memukul Rizal saat ini juga. Sehebat apakah Rizal sampai bisa-bisanya memanfaatkan situasi untuk menguasai harta kedua orang tua Prilly? Apakah lebih hebat dari Iron Man? Ketiganya memasuki ruangan kantor. Kaki Prilly merasa panas saat menginjakkan lantai perusahaan itu. Artinya banyak kejadian-kejadiannya berada di perusahaan itu. Prilly memegang kepalanya kesakitan. Karyawan-karyawan kantor sudah mengenal siapa Prilly. Anak dari pemilik perusahaan. Perusahaan milik Wisnu itu memang nama dan wajahnya selalu diingat oleh orang kantor yang sudah lama bekerja di situ. Semua karyawan nampak khawatir, sementara Abdul mengerti bahwa mata batin Prilly sedang bekerja untuk mendobrak masa lalu yang berada tahun-tahun sebelumnya. Dul, bego lu kenapa diem aja? Kita bawa ke klinik yang ada di sini aja. Diemin aja dulu, dia lagi nerobos masa lalu. Waduh, apa ini lu? Non Prilly kenapa? Prilly berteriak. Setelah itu ia tersadar dan kembali membuka matanya. Kita harus segera ketemu Om Rizal, kata Prilly, lalu berlari cepat menuju lift untuk pergi ke lantai 5 karena ruangan Rizal tentunya berada di lantai 5. Ali dan juga Abdul mengikuti saja, sementara karyawan nampak aneh lalu kembali pada aktivitas mereka masing-masing. Sesampainya di ruangan Rizal, sebelum masuk ke dalam ruangan, Abdul mengingatkan agar Prilly tidak dulu emosi. Kita harus atur strategi supaya Rizal mau akuin kesalahannya. Maling gak akan ada yang mau ngaku, Dul. Gue udah gak sabar pengen apel tuh orang. Terkadang kita harus pura-pura gak tahu apa-apa demi sebuah tujuan. Dengan beratnya Prilly harus menahan emosinya. Ketiganya segera memasuki ruangan Rizal. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam Prilly. Ya ampun, sudah besar ya kamu. Ali dan juga Abdul memperkenalkan dirinya dan berjabat tangan. Ketiganya duduk di sofa kantor, sementara Lala sudah memasang wajah kesal karena melihat raut wajah Rizal yang munafik dan bermuka dua. Ada apa sebenarnya Pril kamu sampai datang ke sini? Gak apa-apa Om, cuma mau liburan aja. Udah lama gak ke Bandung. Oh iya Om, masih tinggal di apart kan? Enggak Pril, Om udah punya rumah sendiri di sini. Oh iya Om ngerti kok, pasti kangen ya sama suasana kantor ini. Hasil uang dari perusahaannya Rizal kelola dengan cara licik ternyata mampu membeli rumah mewah. Bukan hanya itu,
Tetapi berbagai macam mobil pun ia punya. Iya om, bener. Prilly sekalian mau ziarah juga ke makam papa sama mama. Bagus itu, Om juga tiap hari Jumat mampir ke sana. Dasar penipu. Bohong Pril, ucapan dia dusta. Dia nggak pernah ke makam mama papa kamu. Dia sibuk sama jalang-jalangnya. Bahkan saat ini dia nyoba jadiin badan kamu fantasinya. Prilly nampak terkejut dengan ucapan Lala. Memang sedari tadi Ali pun memperhatikan gelagat Rizal yang memasang wajah mata keranjangnya. Terutama saat ini Prilly sudah dewasa, bukan lagi gadis yang berumur 10 tahun. Om, maaf kalau boleh nanti malam Prilly mau main ke rumah om, boleh? Tentu saja Rizal tersenyum senang. Ia berharap fantasinya segera tersalurkan. Boleh banget, Pril. Om gak sibuk kok. Tapi apa teman-teman kamu juga ikut? Enggak om, mereka nggak lama di sini kok. Prilly berbohong demi aksinya segera terselesaikan. Ia benar-benar gemas ingin membongkar semua kedok Rizal. Lala segera membuat Rizal mengantuk dan tertidur dengan energi gaibnya. Setelah Rizal mengantuk dan tertidur pula, Ali segera melepaskan cincinnya. Enaknya dibuang apa gimana nih cincin? Tanya Ali menoleh pada Prilly dan Abdul secara bergantian. Sebaiknya nanti kita bakar saja. Aku bakalan bikin dia lupa sama cincin itu. Dan gak nyari juga. Sebaiknya sekarang kalian keluar ruangan ini. Karena sebentar lagi manusia munafik ini akan bangun dari tidurnya. Ketiganya segera keluar dari ruangan Rizal. Ali mengantongi cincin itu ke dalam saku celananya. Karena ia berpikir sewaktu-waktu cincin gaib itu pasti akan dibutuhkan. Ini waktu yang ditunggu-tunggu, waktunya beraksi. Seperti lagu kotak, tapi ini bukan soal lagu, melainkan usaha-usaha untuk membongkar kebusukan Rizal. Semua akan berakhir. Malam ini pukul 21:30 malam. Tepatnya malam Jumat, memang waktunya sudah diatur sedemikian rupa. Hari ini kedok Rizal akan terbongkar. Ini rumahnya, buset dah mewah banget. Ya iyalah hasil dari cara liciknya. Pengen gue tampol tadi muka mesumnya pasti lihat Prilly. Dia berani macem-macem, abis dia sama gua. Tiba-tiba angin begitu kencang, arwah Lastri datang dan dengan segera merasuki tubuh Prilly. Ingat ya Pril, kalau sampai si brengsek itu nyentuh badan lo secuil aja, gue gak akan tinggal diam. Li, dia bukan Prilly. Arwah Lastri udah masuk ke dalam tubuh Prilly. Bisik Abdul pelan membuat Ali merinding ngeri mendengarnya. Ali menelan salvinanya dalam-dalam. Pantas saja wajah Prilly seketika pucat dan nampak menyeramkan dengan wajah marahnya. Prilly membanting pintu mobil hendak keluar mobil dan segera menerobos ingin buru-buru masuk ke dalam rumah Rizal. Maaf non, ada keperluan apa ya? Tanya satpam pemilik rumah Rizal. Sementara Ali juga Abdul mencari cara agar bisa juga masuk ke dalam rumah untuk memantau Prilly karena tubuhnya dikuasai arwah Lastri. Buka gerbangnya. Apakah non sudah ada janji dengan Pak Rizal? Saya bilang buka gerbangnya. Maaf non, jika tidak berkepentingan sebaiknya non pergi saja. Arwah itu benar-benar marah. Ia mendorong kasar satpam rumah itu dari balik pintu gerbang hingga satpam itu ketakutan dan menyerah. Baik, saya akan bukakan. Ali juga Abdul mengikuti di belakang. Satpam itu masih sangat tidak menyangka dengan kekuatan Prilly tadi. Tubuhnya masih gemetaran takut akibat aksi dari Prilly tadi. Itu orang kesurupan kali ya. Ali dan Abdul bersembunyi di balik pohon sementara Prilly sudah mengetuk pintu rumah Rizal. Diam-diam Pak Satpam juga kepo. Ia juga ikut bersembunyi di balik pohon tepatnya di belakang Ali yang membelakangi Abdul. Astagfirullah, ngapain Pak di sini? Mau ikut nimbrung? Saya mau tahu juga sebenarnya dia itu kenapa. Kesurupan ya? Terus kenapa masuk ke dalam rumah bos saya ya? Ali menutup mulut Pak Satpam dengan jari telunjuknya. Keduanya sama-sama terdiam dan bertatap mata. Abdul melongo dengan pemandangan mengerikan di hadapannya itu. Li, lu normal kan? Abdul menepuk pundak Ali. Ali mendorong Pak Satpam sampai terjatuh, hampir saja ketahuan.
Untung saja Rizal baru membuka pintu, jadi cepat-cepat Ali menarik Pak Satpam kembali dan ketiganya fokus pada pertunjukan yang ada di depan mata. Ya sebentar. Oh Prilly, Om kira kamu gak jadi kesini. Sabar Li, ingat dia bukan Prilly. Aduh, pantat saya sakit nih. Mana kena tai kucing lagi. Berisik. Ucapan Abdul dan Ali bersamaan membuat Pak Satpam langsung terdiam. Pasti jadi. Boleh Prilly masuk, Om? Boleh banget dong, ayo masuk. Sialan, Rizal menutup pintunya hingga Ali dan juga Abdul tidak bisa ikut masuk ke dalam. Anjing, pintunya ditutup, gimana kita bisa masuk? Sabar, cewek lu gak akan diapa-apain. Ingat, dia bukan Prilly. Badan Prilly cuma lagi dipinjam aja. Yakin deh, badan Prilly gak akan kena colek sedikit pun. Ali dan juga Abdul hanya mendengarkan di balik pintu saja, diikuti dengan Pak Satpam yang juga super kepo. Anjing, botai kucing. Sana Pak, lu ganti dulu celana kalau mau ikut nimbrung. Kurang ajar memang Ali ini, bisa-bisanya mempermalukan orang tua seperti itu. Dan yang diperlakukan pun malah nurut-nurut saja sampai ia buru-buru pergi ke kamar mandi untuk berganti celana. Sementara di dalam sana Rizal sedang memulai aksinya dengan perlahan tapi pasti. Prilly mau minum apa? Jus strawberry tapi nggak dingin. Rizal sedikit mengingat persoalan minuman yang Prilly minta. Itu kan jus yang selalu Lastri pesan. Nah, mungkin kebetulan saja. Oke, bentar ya, Om bikinin dulu. Prilly tersenyum mengiyakan. Setelah 5 menit menunggu, akhirnya minuman itu tiba. Ini Prilly minum ya. Arwah itu tahu bahwa Rizal memasukkan obat perangsang di minuman itu. Jika itu Prilly, mungkin obatnya akan berpengaruh, tapi sayang sekali itu tidak berpengaruh untuk arwah penasaran seperti Lastri. Prilly meneguknya dengan cepat sambil menatap Rizal dengan tatapan tajam. Sebentar lagi aku akan menikmati tubuhnya. Gumam Rizal dalam hati mengharapkan hal yang sedari tadi siang ia harapkan. Sudah hampir beberapa menit setelah meneguk minuman yang ia campur obat perangsang itu, Rizal nampak kebingungan melihat Prilly tidak sama sekali tertarik padanya. Malah justru memperlihatkan wajah menyeramkan dengan sinis dan pucat. Kamu sakit, Pril? Enggak, Om. Emangnya kenapa? Wajah kamu pucat. Om, apa kabar setelah sekian lama kita nggak ketemu ya? Baik, Pril. Rizal ketakutan saat melihat Prilly berwajah sinis. Ia memundurkan dirinya sampai terjatuh ke lantai. Kenapa, Om? Apa ada yang salah sama Prilly? Pril, itu kamu kan? Halo Rizal. Masih ingat denganku? Aku Lastri, perempuan yang kamu bunuh 8 tahun lalu. Masih ingat kamu bunuh aku di mana? Di toilet kantor Wisnu. Kamu tega membunuh bahkan menguburkanku secara tidak layak. Rizal nampak terkejut saat ia mengetahui bahwa Lastri lah yang merasuki tubuh Prilly. Lastri, saya minta maaf. Tolong maafkan saya. Abdul dan juga Ali nampak khawatir, takut-takut arwah itu berbuat macam-macam. Ali mendobrak pintu rumah Rizal dan akhirnya terdobrak. Ali sudah menghubungi pihak kepolisian untuk segera datang ke lokasi. Tolong saya. Nolong lu? Kita bakalan nolongin lu kalau lu mau akuin kesalahan lu. Ali sengaja memancing Rizal karena ia membawa perekam suara sebagai bukti. Kesalahan saya yang mana? Pembunuhan yang lu buat sekongkol sama Lastri. Baik, saya mengakui. Saya bersalah karena telah bersekongkol dengan Lastri untuk merencanakan pembunuhan Wisnu dan juga Dewi. Kemudian saya juga membunuh Lastri untuk menghilangkan jejak pembunuhan itu. Saya mohon tolong saya. Maaf, tidak cukup membuat saya hidup kembali, brengsek. Kau harus mati. Prilly mengambil pisau yang berada di meja makan. Ia segera berhenti menusuk Rizal dengan pisau yang ia pegang. Berhenti! Pak polisi menyodorkan pistolnya seolah memperingatkan agar aksi itu terhenti. Manusia bodoh tidak perlu ikut campur urusan saya. Dia harus mati. Rizal semakin ketakutan.
Ia memejamkan matanya dan menangis. Pengecut, kata itulah yang pantas untuk manusia seperti Rizal. Berhenti Mbak Lastri, ini di luar perjanjian kita. Kamu berjanji hanya ingin menemui Rizal, bukan membunuhnya. Setelah kami berusaha, kamu malah memakai tubuh Prilly untuk membunuhnya. Jika sampai kamu menancapkan pisau itu, artinya Prilly akan mendekam di penjara. Keluarlah dari badan Prilly, atau gue bakal usir lo pakai cincin jimat ini. Rupanya jimat itu ada gunanya juga. Ini sih namanya senjata makan tuan. Lastri segera keluar dari tubuh Prilly. Rizal masih dengan kepanikannya, namun seketika Lastri memasuki tubuh Rizal, lalu mengambil pisau itu kembali. Selamat tinggal Rizal, kamu akan ikut denganku ke neraka. Rizal dermawan, kita akan berdamai di neraka. Pisau itu menancap tepat di perut Rizal dengan memakai tubuh Rizal sendiri. Polisi bahkan dibuat menganga dengan kejadian yang ada di depan matanya. Darah itu mengalir begitu banyak karena berkali-kali pisau itu ditancapkan oleh Lastri. Ali sementara menahan tubuh Prilly agar tidak pingsan karena masih lemah akibat Lastri memasuki tubuhnya. Sementara Abdul beberapa kali berzikir agar Lastri segera keluar dari tubuh Rizal. Dalam beberapa menit Lastri keluar dari tubuh Rizal. Terima kasih telah membantuku, si brengsek akan menyusulku ke neraka. Lastri melayang terbang bersama dengan arwah Rizal. Kejadian tragis itu benar-benar di luar logika, bahkan masih syok dengan kejadian yang ada di depannya. Sampai-sampai kini celananya sudah basah karena ketakutan. Lu ngompoli? Najis dah gua. Berisik, tolong ada polisi, gue malu. Polisi segera membereskan mayat Rizal, sementara Prilly tak kuasa melihat mayat itu. Ia memejamkan matanya takut. Pak, jangan lupa mayat Lastri ada di toilet kantor PT Agung Nugraha. Di bawah bak mandi yang besar, dan toilet itu berada di lantai 3 paling pojok. Toilet itu digembok dan dikunci rapat-rapat dengan alasan karena sudah rusak. Bapak boleh langsung cek ke sana. Baik, terima kasih atas laporannya. Saya dan teman saya permisi, terima kasih Pak. Ketiganya segera pergi dari TKP. Ali memberikan bukti rekaman itu pada polisi agar Prilly tidak diinterogasi lagi. Setidaknya polisi sudah mengetahui kejadiannya secara langsung. Baru saja mau masuk mobil, Pak Satpam Super Kepo tadi berteriak heboh. Woi, gak jadi nobar barengnya? Udah selesai Pak, makasih. Kami permisi ya. Pak Satpam itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia masih bingung. Namun saat melihat mayat Pak Rizal sedang digotong oleh pihak kepolisian, Pak Satpam terkejut bukan main, sampai-sampai ia pingsan akibat syok berat dengan apa yang ia lihat. Prilly nampak masih syok dengan kejadian itu karena benar-benar jauh dari pikirannya. Prilly pikir Rizal hanya akan mendekam di penjara seumur hidup, tetapi malah tewas secara tragis. Untung saja arwah Lastri tidak membunuhnya memakai tubuh Prilly. Jika itu terjadi, sudah dipastikan Prilly yang akan tersohor sebagai pembunuh, dan pastinya akan mendekam di sel penjara. Gak enak pakai celana basah. Kamu ngompol ya? Iya Pril, habis gimana lagi? Gue gak bisa tahan, gue takut banget tadi. Heleh, giliran gombalin cewek terdepan, giliran lihat yang kesurupan aja ngompol. Payah lu Li. Anjing lu ya, provokator. Membuat Ali kesal dan mau menonjol kepala Abdul, namun rupanya tangannya tidak bisa digerakkan. Kok tangan gue gak bisa digerakin gini sih? Lepasin Lala, jangan jahil. Abis dia mau nyakitin Abdulnya Lala. Ali cuma bercanda lah. Ali menelan salvinanya dalam-dalam. Saat ini ia nampak kebingungan bagaimana mau berganti celananya jika Prilly berada di sampingnya seperti itu. Pril, kamu pindah dulu ke depannya. Aku mau ganti celana. Aku nggak betah juga pakai celana basah gini. Ya lagian, bau pesing. Ngeledek nih. Udah sana ganti, aku keluar dari mobil. Tapi kalau mau lihat juga nggak apa-apa Bril, dengan senang hati kok. Ogah.
Abdul segera menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Prilly menunggu di luar mobil. Setelah beberapa menit selesai, Prilly kembali memasuki mobil, namun tangannya seperti ada yang menahan. Saat Prilly melihat ke arahnya, ternyata tangannya ditahan makhluk halus sejenis tuyul. Kakak cantik, aku boleh ikut kan? Lepasin gak? Aku mau ikut. Aku capek jadi budak manusia terus. Sesekali pengen jadi peliharaannya kakak cantik. Prilly berteriak membuat Ali dan juga Abdul keluar mobil. Ada apa, Pril? Kamu kenapa? Tangan aku gak bisa digerakin, ditahan tuyul. Tuyul jelek, jangan ganggu Prilly. Kalau kamu ganggu dia, nanti Ayang Abdul bakalan keluari jurus zikirnya. So kenal deh, kamu sok kegantengan. Lemang aku ganteng. Dasmu, muka kayak kodok buduk gitu, ganteng dari mananya? Jangan gitu, siapa tahu kita jodoh. Gak level aku jodoh sama kamu. Iyuh. Jangan menghina, nanti benci jadi cinta. Aku gak ada, nanti kamu kangen. Keduanya malah berdebat dan bertengkar. Abdul segera membacakan ayat kursi agar tuyul itu pergi. Dan beberapa saat kemudian tuyul itu menghilang. Lain kali rambutnya dikuncir. Prilly lupa mengunci rambutnya. Ini kan malam hari, terutama daerah rawan yang pastinya banyak penghuni gaib. Ketiganya segera memasuki mobil kembali dan Prilly mengikat rambutnya. Tidak ingin ada kejadian aneh seperti tadi lagi. Di sepanjang perjalanan pulang, Prilly beberapa kali menguap. Ia sangat kelelahan. Tidur aja, Yang. Bentar lagi kan sampai. Masih jauh, 3 jam lagi atuh. Aku boleh nyender di kamu gak? Ya boleh banget, sini sayang. Ali mengusap lembut kepala Prilly. Prilly merasa nyaman berada di samping Ali. Pria itu benar-benar tulus mencintainya. Li, gantian kayak lu nyetir, malah enak-enakan pacaran di belakang. Kan ada si Lala, nah Lala aja suruh nyetir. Mengusap rambut Prilly ternyata membuat Ali juga mengantuk hingga keduanya terlelap tidur. Biarin aja Abdul, dia di belakang kamu. Kan ada aku. Tangan kamu kan gak akan pegel kok. Kan obatnya aku. Emang lu kang pijit apa? Aku penyembuh segala luka yang kamu rasain, Dul. Dasar hantu genit. Abdul, tahu gak bedanya Abdul sama handuk? Kagak. Kalau handuk dililitin ke badan, kalau Abdul dililitin di hati aku. Abdul benar-benar geli mendengar gombalan dari Lala. Baru kali ini ada makhluk halus yang berani menggodanya seperti itu. Ikan hiu melayang-layang. I love you Abdulku sayang. Abdul pasti capek ya? Ya iyalah, gue capek nyetir. Capek ya mikirin Lala yang cantiknya gak ketulungan ini. Selalu dah. Kalau Toge nyuburin rahim, kalau Abdul nyuburin perasaan Lala yang semakin dalam. Lala, bapak kamu tukang sate ya? Ih, Abdul kok tahu? Soalnya kalau dilihat-lihat lu bawaannya pengen gue tusuk pakai tusuk sate. Ih, Abdul jahat. Lala pikir Abdul bakal bilang karena Lala menusuk-nusuk perasaan Abdul. Kegeeran aja lu. Abdul mau gak jadian sama Lala? Sadar dirilah, lu siapa dan gue siapa. Kalaupun lu manusia, gue juga ogah. Ih, padahal kalau jadian sama Lala, nanti Lala kenalin sama teman-teman sama saudara Lala di Jepang. Ogah kejauhan. Yang di Indo aja jarang gue apelin, apalagi di Jepang. Ya Abdul jahat, Lala marah. Emang siapa pacar Abdul di Indonesia? Siti namanya. Cantik dan soleha. Dia juga berhijab. Jadi Abdul suka sama cewek berhijab? Ya iyalah. Oke deh. Lala tersenyum manis membuat Abdul terheran. Ternyata berbincang tak penting dengan Lala tak terasa membuat perjalanan seolah begitu cepat. Kemarin gue lihat suster keramas loh. Johnny tiba-tiba membuat beberapa teman lainnya melongo ke arahnya. Serius John? Iya serius. Terus gimana? Gue suruh ganti sampo, terus gue trendingin jadi duta sampo lain. Au! Ali yang kesal dengan jawaban Johnny segera mentoyornya dan beberapa teman lainnya pun memukulnya gemas.
Anjir sakit goblok. Lu tolol, kita udah serius malah ngomongin gitu. Ketemu beneran mampus lu. Kayaknya yang paling sensitif sama gue itu lu, Deli. Gue tahu lu pasti lagi PMS kan? Gue cowok anjing. PMS, persahabatan manis tanpa status. Gak nyambung goblok, gak ada T-nya. Gue tambahin aja biar sama kayak status lu sama Prilly. Deket kayak sahabat tapi gak ada status. Ya. Yang lainnya pun ikut menertawakan Ali. Apa yang Joni katakan benar. Masa dekat tapi tidak punya status? Ibarat beli es cincau tanpa cincaunya, kan terasa ada yang kurang juga. Gue trauma kalau gue nembak lagi takut ditolak. Udah 30 kali gue ditolak. Udah Li, kayak kagak ada cewek lain aja. Lu kayak orang goblok kalau begitu mah. Gue kenalin sama si Manda, anak biologi di sekolah gue. Bodinya kayak Dewi Persik. Ogah. Lah daripada lu ditolak mulu sama si Prilly. Gue tahu kali lu playboy, mantan lu pada cakep-cakep. Cuma si Prilly aja yang so jual mahal. Dia kayak gitu ada alasannya. Apa alasannya? Pasti karena dia lagi PDKT sama yang lain. Cewek kan gitu, alasan nolak karena terlalu baik padahal aslinya dia punya gebetan lain. Lu gak akan paham. Gaya lu, Dul. Nih minum dulu. Joni menyodorkan minuman beralkohol pada Abdul dan tentu saja Abdul menolaknya. Gue gak main begituan. Joni hanya mendengus saja sementara Ali sedang memikirkan apa yang dikatakan Jody. Ada benarnya juga. Apa sebaiknya Ali melupakan Prilly dan mencari lagi wanita lain? Ali berpikir apa yang dikatakan Joni ada benarnya juga. Ia merasa curiga kalau Prilly memang dekat dengan yang lain. Tapi siapa selama ini Ali tidak pernah melihat pria manapun yang dekat dengan gadis itu selain dirinya. Atau jangan-jangan dia cuma mainin perasaan gue ya? Setelah selesai masalah minggu lalu, Prilly merasa lega karena ia dan Riri tidak lagi diganggu arwah Lastri. Gadis itu berharap semoga tidak menghadapi masalah serumit itu lagi. Perihal soal Ali, semenjak Ali membantunya, keduanya semakin dekat. Bahkan Prilly sudah memantapkan hatinya jika Ali mengatakan cintanya kembali, ia akan menerimanya. Kak, gak jalan sama Kak Ali, ini kan hari Minggu. Kak Alinya kayaknya sibuk, Ri. Kamu gak main sama temenmu? Katanya mau kerja kelompok sekalian main. Nanti temen aku kesini, Kak, gak apa-apa kan main di sini? Iya, gak apa-apa, Ri. Riri kembali ke ruang tamu sementara Prilly meraih ponselnya dan mencoba menelpon Ali. Cukup lama Ali tidak mengangkatnya, namun gadis itu mau bersabar menunggu respon dari Ali. Akhirnya diangkat setelah beberapa detik lamanya. Halo Ali. Iya, ada apa Pril? Kamu sibuk gak? Kenapa emang? Jalan-jalan yuk, aku bete di rumah, Li. Sorry Pril, gue gak bisa. Prilly merasa aneh dengan Ali yang menolaknya seperti itu. Ia merasa sikap Ali berubah. Kamu sibuk ya, Li? Kalau gitu aku ke tempat kamu aja deh. Aku kayak bete gitu di rumah. Riri ngerjain kelompok sama temennya. Gue kan bilang gak bisa. Gue ada urusan. Emangnya urusan apa? Maaf kalau aku lancang. Gak semuanya tentang lu. Gue juga punya kehidupan. Gue dari kemarin-kemarin sering kesana ngajak main sama liburan. Ya kalau sekarang gue ada waktu buat urusan gue kan bisa. Oh iya bisa kok, Li. Tapi kamu gak perlu bentak aku kayak gitu. Prilly segera mematikan sambungan teleponnya. Tak terasa air matanya menetes. Ia tidak pernah melihat Ali begitu berbeda dari biasanya. Prilly merasa Ali berbeda padahal tadinya tidak ada kesalahan gadis itu yang membuatnya kecewa. Marah? Maaf. Enggak. Gue tahu lu marah. Gak harus apa. Gue kan udah bilang kalau gue ada urusan. Masa gue harus selalu sama lu terus sih, Bril? Apa lu gak bisa ngertiin gue? Iya, Li, maaf ya. Ya udah gak apa-apa, kamu selesaiin aja dulu urusan kamu. Prilly menghela napas gusar. Kali ini ia harus menerima tolakan Ali.
apa yang Ali katakan benar. Tentu saja Ali punya urusan lain yang tidak seharusnya ia ganggu seperti itu. Lala seketika datang dan duduk di samping Prilly. Lala, kamu ngapain di sini? Sebel sama Riri, aku nggak diajak main. Prilly hanya tertawa kecil melihat Lala memasang wajah cemberut. Riri itu jika sudah bersama kawannya pasti Lala dilupakan. Tunggu, seperti ada yang berbeda dari Lala. Lala kenapa tiba-tiba pakai hijab? Lala ini ada-ada saja, sampai Prilly tertawa terbahak-bahak dibuatnya. Jadi ini yang dinamakan setan hijrah. Lala ini kelakuannya ada-ada saja. Kenapa ketawa sih, emang lucu? Lah kamu pakai kerudung? Iya demi Abdul. Kan Abdul suka cewek berhijab. Kamu ini ada-ada aja. Abdul kan manusia, gak mungkin juga mau sama kamu. Biarin aja, lama-lama juga dia mau sama aku. Gimana? Aku cantik gak pakai jilbab gini? Lumayan, tapi kalau pakai jilbab itu bajunya jangan pendek gitu lah. Pakai baju panjang. Oh, kayak gamis gitu ya, Pril? Nanti kita ke mall ya, please. Sekarang deh kalau bisa. Ayo ke mall. Prilly mengangguk mengiyakan. Kebetulan juga Prilly merasa suntuk di rumah. Lebih baik pergi ke mall walaupun bersama Lala dan pastinya harus menjaga-jaga agar tidak terlihat aneh di hadapan orang lain. Ya udah deh, aku ganti baju dulu sebentar ya. Oke. Prilly kini sudah sampai di mall. Sekalian ia mencari kaos dan setelannya ia suka. Namun Lala terus memaksa Prilly cepat-cepat mencari gamis untuknya. Ukuran tubuhnya tinggi dan berisi, tidak mungkin Lala harus mencoba dulu bajunya. Bisa-bisa semua orang pingsan melihat baju melayang di udara. Berilah aku mah yang marun itu loh, lucu. Prilly pura-pura cuek karena tidak ingin terlihat aneh oleh orang lain. Mbak, saya mau gamis yang warna marun itu ya, tapi ukuran L. Oh iya Mbak, saya carikan dulu. Lala nampak kelihatan gembira. Ia benar-benar senang karena Prilly membelanjakannya baju gamis. Segila itukah Lala terhadap Abdul? Patut diacungi jari tengah sambil berkata fucek. Jadi berapa Mbak? 420.000 rupiah Kak. Prilly segera membayarnya cash. Oh ya, urusan perusahaan peninggalan orang tua Prilly sudah ditangani oleh omnya bernama Tommy. Seharusnya dari dulu Tommy yang mengurusnya, tapi karena Rizal sangat licik akhirnya jatuh di tangan Rizal. Saat ini sementara Tommy yang mengurusnya. Nanti apabila umur Prilly sudah cukup baru Prilly yang mengambil alih perusahaan miliknya. Aduh lapar, aku makan dulu deh sebentar ya. Ucap Prilly pada Lala yang berada di sebelahnya. Sedari tadi Prilly memperhatikan Lala yang senyum-senyum sendiri. Entahlah apa yang hantu itu pikirkan. Kalau gitu aku mau pulang dulu aja. Kamu makan sendiri gak apa-apa kan? Aku harus jaga Riri juga, Pril. Takutnya teman-temannya jahat. Ya udah, iyalah, sana pulang. Lala segera menghilang. Prilly mencari restoran favoritnya. Ia segera berjalan menuju ke restoran itu. Namun ketika baru saja sampai dan mau memesan makanan, Prilly melihat Ali bersama Johnny dan seorang wanita yang tidak Prilly kenali. Prilly merasa dadanya sesak karena melihat wanita itu begitu dekat dengan Ali, bahkan duduk di samping Ali dengan Ali yang merangkul pinggangnya mesra. Aku samperin gak ya? Samperin aja deh, pikirnya tanpa mempertimbangkan lagi. Prilly memberanikan diri menghampiri Ali dan bertegur sapa di hadapan Johnny juga wanita itu. Tentu saja Ali terkejut. Hai Lik, kamu di sini juga? Loh Pril, kamu di sini? Sama siapa? Ali merasa terkejut dan panik. Bahkan Prilly memperhatikan Ali sudah tidak lagi merangkul gadis di sebelahnya. Aku sendiri kok. Jadi urusan kamu kumpul sama teman kamu, kenapa gak ajak aku, Li? Temen? Gue sama Ali baru kenalan kok. Oh, jadi kamu kenalannya Ali? Iya, lu siapanya? Kita cuma PDKT-an aja kok. Ali, aku pulang dulu ya. Kayaknya aku harus buru-buru sampai rumah soalnya khawatir sama Riri. Dah. Prilly tersenyum pahit, merasa kecewa dengan apa yang dilihat. Lalu gadis itu berlalu pergi buru-buru. Tentu saja Ali tidak akan membiarkannya. Dengan segera Ali mengejar Prilly. Lu mau kemana Li? Ngejar Prilly?
Johnny mendengus kesal, tidak mungkin juga ia bisa menahan kepergian Ali. Prilly siapanya sih John? Kok sampai dikejar? Biasalah, udah dah, tenang aja, si Ali jomblo kok. Lu yakin? Tapi gue rasa dia ada hubungan sama cewek tadi. Ceweknya aja so cantik tolak kali terus, sudah puluhan kali malah, makanya gue kenalin nama lu. What? Cowok secakep, tajir, dan populer kayak Ali ditolak sampai puluhan kali. Gila tuh cewek gak waras. Ali mengejar Prilly sampai parkiran. Ia menahan kepergian Prilly. Prilly, dengerin dulu. Apa sih Li? Aku mau pulang. Kamu cemburu kan? Aku gak cemburu, lagi anak kamu mau deket sama siapa aja. Tapi mata kamu berkaca-kaca, mau mewek. Ya sekarang gini deh, kenapa gak jujur aja kalau emang punya kenalan? Aku jadi gak terlalu sakit kayak sekarang. Kamu berubah karena cewek yang baru kamu kenal. Lu dengerin dulu gue, bisa kan? Gak perlu. Prilly segera memasuki mobilnya tanpa memperdulikan Ali. Sungguh Ali menyesal menerima tawaran Johnny untuk berkenalan dengan Manda. Prilly mengurung diri di kamar semenjak kepulangannya dari mall saat melihat hal yang tidak diinginkannya. Beberapa kali pembantu rumahnya mengetuk pintu agar Prilly makan, namun gadis itu tidak mau juga bertemu dengan siapapun atau membiarkan siapapun masuk ke kamarnya. Bahkan Riri pun diusir saat mengetuk pintu kamarnya dan ingin masuk. Prilly, kamu kenapa? Pergi. Tapi Prilly, pergi Lala. Lala segera pergi dari hadapan Prilly. Sepertinya Prilly benar-benar terbakar api cemburu. Ponselnya berbunyi. Ali menelponnya beberapa kali. Ketiga kalinya Prilly mengangkatnya. Apalagi sih? Gue gak ada perasaan apa-apa sama Manda, demi Allah, baru ketemu tadi. Jangan marah, Pril. Aku gak marah, kamu kali mau deket sama siapa aja juga. Gak marah, tapi di parkiran lu marah-marah. Aku malas ngomong sama kamu. Gue ke rumah ya. Buat apa sih? Gak perlu. Prilly mematikan teleponnya. Jujur saja hatinya benar-benar terbakar api cemburu. Dan ini baru pertama kali seumur hidupnya bisa dibuat cemburu oleh pria yang ia sayangi setelah papahnya. Namun rupanya beberapa jam kemudian mobil Ali terpampang nyata di halaman depan rumah Prilly. Pria itu keluar dari mobilnya dan mengetuk pintu rumah Prilly. Karena Prilly sedang berada pada mode galau tingkat nasional, maka Prilly memutuskan untuk tidur di kamar tanpa mengetahui kehadiran Ali yang datang ke rumahnya. Riri membukakan pintu lalu mempersilahkan Ali masuk. Kakak kamu ada, Ri? Ada kok kak, ada di kamarnya, tapi Ri tenang aja, aku bukain pintu kamarnya biar Ali masuk ke kamarnya kakak kamu ya. Tapi apa cantik? Boleh kok kak, boleh. Kakak ke kamarnya aja ya, aku mau belajar. Oke, siap. Ali menaiki anak tangga. Lala sudah membukakan pintu kamar Prilly. Karena Ali melihat pintu kamarnya terbuka, jadi Ali masuk saja ke dalam dan rupanya gadis itu sedang terlelap tidur. Ali mengusap lembut rambut halus gadis yang menjadi dambaan hatinya itu lalu berbisik. Aku sayang kamu, Pril. Rupanya bisikannya membuat Prilly terbangun dan terkejut saat melihat seseorang yang ada di hadapannya. Bah! Ngapain kesini? Nemuin kamu lah. Kan kamu ngambek. Gak, pergi sana. Galak sama suami. Pergi Ali. Aku udah gak mau ketemu kamu. Maafin gue, Pril. Tadi malu, Sa. Apapun itu aku gak peduli. Kamu bukan siapa-siapa aku, dan gak akan pernah jadi siapa-siapa. Terasa sesak yang Ali rasakan saat mendengarkan kalimat terakhir dari gadis itu. Oh ya udah, gue balik. Prilly hanya menatap punggung Ali yang perlahan sudah semakin jauh melangkah keluar dari kamarnya. Kamu bodoh, Prilly. Ali sakit hati tuh sama ucapan kamu. Ih, jahat kamu mah. Bodoh. Dia juga udah nyakitin aku, jadi kita impas. Prilly membenamkan wajahnya di balik selimut. Ia menangis sejadi-jadinya. Akibat ia terbangun dari tidurnya dan menemukan Ali di sampingnya, itu membuatnya ingat lagi kejadian tadi siang. Hari Senin tepatnya, hari upacara se-Indonesia untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya. Dan yang paling tepat adalah hari yang jarang sekali murid minati. Karena malas berdiri di bawah terik matahari selama kegiatan itu masih berlangsung.
Terkadang memang anak murid plus 62 itu aneh. Katanya cinta Indonesia, tapi ikut upacara saja harus mengeluh panas lah, capek lah, gak kuat sinar matahari lah. Selesai upacara, seperti biasanya semua murid harus kembali ke kelas dan sedikit beristirahat dari rasa lelahnya. Akibat berdiri selama 45 menit melaksanakan kewajiban setiap hari Senin. Prilly duduk di kursinya dan membuka buku sejarah, sekedar membacanya saja untuk menghilangkan rasa galau akibat kejadian kemarin siang. Hai. Prilly menoleh, ia cukup terkejut dengan keberadaan Ali. Sejak kapan pria itu masuk ke kelasnya? Bahkan langkahnya saja tidak Prilly ketahui. Lagi pula bukannya kemarin Ali marah padanya. Apaan sih? Ya Allah, masih ngambek aja. Cemburunya gede amat sih sayang. Berhenti panggil aku sayang. Gue gak jadi deket sama Manda, gue cintanya sama lu. Terus? Sekarang gini deh Pril, gue juga manusia biasa. Gue butuh kepastian dari lu. Kalau kayak gini gak jelas, lu selalu nolak gue dengan alasan kita beda, sementara lu marah ketika gue deket sama cewek lain. Gue nembak lu beberapa kali tapi selalu lu tolak mentah-mentah. Di mana harga diri gue? Sekarang giliran gue deket sama yang lain, lu semarahin sama gue. Emang cemburu harus ada status? Kalau lu kayak gini terus, gue bener-bener bakalan jauhin lu dan kembali deketin Manda. Terserah. Oke kalau itu mau lu. Prilly sendiri merasa gelisah, takut-takut Ali benar-benar akan menjauhinya dan kemudian dekat dengan gadis lain. Bagaimana ini? Kalau begini sih Prilly menyesal karena mengatakan kata terserah, tapi kenyataannya hatinya ambiar juga. Saat jam istirahat berlangsung, Prilly buru-buru keluar kelas, niatnya hendak mencari keberadaan Ali. Ya Tuhan, kenapa aku sih bego ini sih? Kalau Ali sampai beneran deket sama Manda gimana? Ya gak gimana-gimana Neng, kan ada Abang. Tiba-tiba muncul sosok arwah pria yang berwajah hitam, rambut keribu, kulitnya benar-benar hitam pekat. Bukan lagi sawo matang, tapi ini lebih dari kata matang, atau lebih tepatnya disebut gosong. Bukannya autor body shamingin hantu ya, autor lo ya, autor. Tapi kenyataannya begitu ciri-ciri hantu laki-laki yang kini berada di hadapan Prilly. Jangan ganggu. OMG, hello my baby honey. Neng bisa lihat Abang? Apa sih? Enggak, aku gak bisa lihat. Ngeles aja Neng kayak baje. Kenalin nama Abang Malika. Pantas hitam kayak kecap bangu. Neng, nama Abang Malika bukan Bangu, Malika Dermawan. Abang meninggal karena keseringan bersihin toilet sekolah. Gak nanya. Prilly terus berjalan menjauhi arwah itu. Murid lainnya menatap aneh kepada Prilly. Gadis itu segera pergi ke perpustakaan dan Malika mengikutinya di belakang. Setidaknya di perpustakaan jarang ada orang yang pergi ke sana. Prilly sedang mengalihkan hantu yang terus mengekorinya itu. Neng, dengerin Abang Malika dong Neng, Abang mau curhat nih. Apa sih? Emang aku mama dede apa? Neng, Abang itu tewas gara-gara keseringan dihukum bersihin WC. Mana ada bersihin WC langsung tewas? Kan Abang nyungsep Neng ke dalam WC. Prilly menatap kesal ke arah arwah itu. Sebenarnya dia bercanda atau serius sih? Tak lama Lala datang. Ia merasa Prilly diganggu oleh arwah lain. Maka dari itu ia datang untuk membantu Prilly. OMG, hello my baby honey. Baru kali ini Abang lihat setan pakai jilbab, kata Malika terkejut melihat Lala yang memakai hijab juga gamis. Sepertinya Lala sedang bersaing dengan Mama Dede. Salah maksudnya Siti, kekasihnya si Abdul. Ia sengaja memakai hijab dan baju gamis agar terlihat wow di mata Abdul, dan berharap Abdul bisa menjadi miliknya lalu meninggalkan kekasihnya. Hayalan tingkat tinggi juga, lebih daripada autor. Kang selamat enggak ya? Kenapa? Aku cantik. Ya emang aku cantik, makasih. Ngapain sih ganggu Prilly? Pergi sana. Buset dah, galak bener Neng. Abang di sini gak macem-macemin Neng Piyi. Cuma cerita dikit, berbagi kesedihan. Neng, nih ya, Abang kasih tahu. Kalau pakai hijab itu harus baik juga perilakunya, nggak boleh galak-galak. Kui ke kau ah. Ih, enggak. Jangan gila kamu.
Jangankan menikah denganmu, satu langkah mengikutimu saja aku tidak sudi.